Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fakta sains yang ada di dalam Al-Quran. Baik, salah satunya saya mengambil contoh yakni penciptaan alam semesta menurut sains dan Al-Quran. Kita kita ketahui dulu bahwasanya pencipta alam semesta ini tidak secara tiba-tiba terjadi, namun ada tahapan, ada proses terciptanya alam semesta hingga terjadi terjadinya alam semesta yang seperti kita duduki, seperti kita nikmati pada saat sekarang ini. Menurut Al-Quran, bahwasanya alam semesta ini yakni segala sesuatu yang dimana konsepnya sudah tertera di dalam Al-Quran, kemudian telah digambarkan secara jelas bahwa semua proses alam semesta ini mengikuti yang telah tertuang di dalam Al-Quran sesuai dengan firman Allah surah Al-Anbiya ayat 30, yang mana apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya itu menyatu, keduanya itu awalnya saling menyatu, kemudian kami memisahkannya dan kami menjadikan segala sesuatu yang berasal dari air dan tidaklah kalian beriman. Nah, kemudian pada teori Big Bang pada abad yang ke-20, yakni teori Big Bang itu menjelaskan bahwasanya surah Yunus ayat ketiga, bahwasanya sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi dan ada 6 fase, ada 6 masa di dalamnya. Nah, kemudian dia bersemayam di atas ars dan mengatur segala urusannya. Tidak ada seorang pun yang memberi syafaat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Yunus ini dijelaskan ada 6 fase terciptanya alam semesta ini, gitu. Nah, yang pertama yakni ada 6 masa ya. Yang pertama yakni terciptanya alam semesta karena terbentuknya karena ada ledakan ya, termasuk dari teorinya Big Bang. Kemudian yang kedua yakni penciptaan langit. Yang ketiga yakni terbentuknya matahari, cahaya, sumber cahaya yakni matahari. Yang keempat yakni penghamparan bumi. Yang kelima hadirnya air dan atmosfer di bumi. Yang keenam tahapan penyempurnaan bumi. Oke, baik, yang pertama yakni kita menjelaskan terjadinya dentuman besar, teorinya Big Bang. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah An-Nazi'at ayat 27 yang menjelaskan apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya. Jadi dijelaskan pada masa ini itu pertama kali terbentuknya dari ledakan besar, ya kan, sesuai dengan teorinya Big Bang. Kira-kira ada 13,7 miliar tahun lalu. Itu termasuk bukti dari teori ini gelombang mikroskopik di angkasa dan juga meteorit. Nah, jadi dengan adanya ledakan tersebut maka lahirlah ruang dan waktu, gitu. Jadi terlahirlah ruang dan waktu dan adanya juga terbentuk awan debu, ya kan, awan debu yang mana awan debu ini memiliki suhu Celcius yang sangat panas sekali, mencapai 20 juta derajat Celcius, gitu. Kemudian yang kedua, pada masa yang kedua yakni
Yang kedua, terciptanya langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit ini maksudnya sesuai dengan firman Allah surah An-Nazi'at ayat 28, rafa'a bismillahirrahmanirrahim, rafa'a samkaha fasawaha, dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini ini lanjutan setelah ledakan tadi, yakni mengembangkan langit, yang mana yang awalnya langit dan meteor dan galaksi-galaksi tadi merapat, maksudnya sangat dekat, kemudian ditinggikan jadi semakin menjauh, jadi semakin adanya ruang mengembang dan menjauh dan langit terlihat semakin tinggi, seperti itu penjelasannya. Jadi dianalogikan dengan alam semesta yang mengembang, yang sedang mengembang, jadi seperti itu ya. Kemudian pada tahapan yang ketiga, yakni tahapan yang ketiga terbentuknya matahari, sumber cahaya yakni matahari. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nazi'at ayat 29, wa aghtashal lailha wa akhrajat duhaha. Maksudnya bagaimana? Bahwa Allah menjadikan malam yang gelap gulita dan siang yang terang benderang. Bahwasanya ayat ini menjelaskan sebagai penciptaan matahari sebagai sumber cahaya dan bumi yang berotasi. Jadi setelah terciptanya langit tadi, meningginya langit dan galaksi-galaksi semakin berkembang, kemudian Allah menciptakan sumber cahaya matahari gitu, agar bumi ini di alam semesta ini terciptanya matahari untuk menerangi, adanya cahaya yang menerangi kehidupan. Kemudian setelahnya itu terciptanya yang keempat, pada fase yang keempat, setelah adanya cahaya matahari, kemudian terbentuknya bumi. Terbentuknya bumi ini dijelaskan dalam surah An-Nazi'at ayat 30 ya. Ayat 30 yang berbunyi wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah itu bumi dihamparkan. Maksudnya bagaimana? Pada masa ini daratan bumi muncul. Dahulu kala terjadi tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagai masa matahari terpental keluar. Jadi ketika bumi terbentuknya, bumi ini belum ada daratan yang ada di muka bumi ini tuh belum ada. Jadi hanyalah batu-batuan yang terpijar dengan suhu ratusan derajat Celcius. Seperti itu. Jadi belum adanya manusia, belum tercipta. Pertama kali terbentuknya itu hanya batuan-batuan yang memiliki suhu derajat Celcius yang amat ratusan suhu derajat Celcius yang amat sangat panas gitu. Kemudian yang kelima, setelah dihadirkannya bumi, kemudian Allah menghadirkan yakni air dan atmosfer di bumi. Nah, hal ini dijelaskan dalam surah An-Nazi'at ayat 30, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Darinya bumi dia mengeluarkan air dan menyediakan tempat menggembalaannya. Maksudnya bagaimana? Dapat diartikan bahwa di bumi belum terdapat air, ya kan? Belum, tadi hanya ada batu-batuan, ya, hanya ada batu-batuan
sebelumnya kan di dalam muka bumi ini ada batu-batuan yang mana derajat celciusnya amat sangat panas. Nah, kemudian dihadirkannya setelah ada bumi tadi, dihadirkannya air, ya kan? Air di muka bumi ini untuk menunjukkan evolusi bumi itu tidak ada air menjadi adanya air. Jadi terciptanya lah air bagi kehidupan yang ada di bumi gitu. Kemudian setelah itu, setelahnya adanya air, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, ya kan? Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan juga gunung-gunung. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nazi'at ayat 32 dan 33. Jadi ayatnya berbunyi seperti ini, mata'an lakum wali an'amikum wal jibala arsaha. Gunung-gunung dia pancarkan dengan kokoh untuk kesenanganmu dan hewan ternakmu. Setelah tadi ada hadirnya air, kemudian juga diciptakannya gunung-gunung. Setelah adanya gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, diciptakannya tumbuh-tumbuhan, terciptalah hewan dan manusia. Seperti itu. Jadi bumi ini tidak serta-merta tiba-tiba sempurna dengan alam semesta yang ada langsung bumi, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan dan hewan, air dan lain sebagainya itu tidak serta-merta tiba-tiba terjadi seperti itu. Tapi munculnya itu dengan sebuah proses yang bertahap sehingga di muka bumi ini menjadi tertata, tersusun yang telah direncanakan di dalam Al-Quran, yang telah digambarkan oleh Al-Quran. Dan antara sains dan Al-Quran ini saling berkaitan, bahwasanya tadi sudah dijelaskan sudah secara singkat bahwasanya adanya terciptanya bumi tadi karena ledakan dari teorinya Big Bang, ya, dan juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran juga gitu. Secara singkat itu gambaran fakta sains yang ada di dalam Al-Quran. Baik, terima kasih, itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.